Selamat siang. Ini siapa ini? Budian. Suaranya mana suaranya? Suaranya mana? Cek suara, cek, cek. Dengar ya suaranya? Halo, Suara saya terdengar? ya dengaran. Budian ya? Namanya Aurora Santik. Nih, yang Mbak Tamsul mana? Gabus. Gabus. Ini Budian Permatasari. Yang Bu Aurora Santik ini siapa, Bu? Iya betul. Mas Piati ini ya? Bu Mas Piati. Hah, iya Bu? Iya, Ya, iya, iya. Israel belum bisa Master Tamsul mana ini? Oke, suaranya dihidupkan. Iya. Baik, sambil nunggu Master Tamsul, saya mulai aja ya. Nanti Ibu ngobrol ke saya apa tujuannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga makin sehat, makin sukses dan bahagia selalu. Nah, ini adalah jadwal tunda ya dari Lokakarya memanfaatkan energi Reiki dan Kundalini untuk penyembuhan segala penyakit. Nah, dari tema ini, Bu, siapa nih saya tanya? Saya Dian, Master. Iya, Dian ya, yang Bu Mas Piati, kan akunnya ya beda. Bu Mas Piati, ada tujuan apa? Sakit apa atau penyembuhan apa dengan Lokakarya ini? Baik, Master. Yoga ya, udah sering yoga berarti. Iya, ya. Oke. Saya kepingin
pengen tahu aja sih energi Reiki Kundalini itu bagaimana. Ya kebetulan kan saya guru yoga tuh, jadi siapa tahu mungkin bisa aplikasi langsung dengan yoga, karena yoga itu kan juga latihan nafas itu untuk energi, tapi untuk Reiki kan tersendiri tuh, ya beda mungkin dengan di yoga. Makanya saya tertarik ini, siapa tahu bisa saya aplikasikan langsung dengan di kelas yoga, gitu aja. Ya, insya Allah bisa ya. Banyak orang-orang yoga. Saya dulu juga sedikit belajar saja tentang yoga, tapi saya lebih memaksimalkan energinya, energi Reiki dan Kundalini untuk kesehatan diri. Jadi bahkan saya bisa katakan, dan juga teman-teman lain juga katakan, setelah belajar Reiki dan Kundalini kita tidak perlu banyak gerak, kita cukup mengikuti gerakan dari meditasi Reiki dan Kundalini sudah menyehatkan tubuh kita. Nanti dibuktikan ya, yang lebih sempurna lagi jika diberi gerakan seperti gerakan yoga. Kalau kemudian apa tujuannya? Ya sebelumnya terima kasih nih Pak Master Rohim. saya juga apa videonya mana ini? Oh ya videonya. Oke. Ya. Oke, Master, saya juga seorang guru yoga, saya pengajar yoga. Dulu saya pernah orang yoga. orang yoga ya. Oke. Saya pernah mendalami Kundalini waktu di Bali gitu ya. Jadi saya sedikit maksudnya saya mempelajari cakra gitu ya. Terus membangunkan Kundalini dengan Saktipat dan pokoknya berkaitan dengan itu. Cuma saya belum tahu Reiki ya. Jadi kalau saya baca atau mengikuti Instagramnya Master Rohim nih membuat saya tertarik karena ada Reiki-nya. Saya belum pernah Reiki gitu ya. Cuma saya Kundalini saya tahu. Nah, saya ketertarikan saya karena penyembuhan itu tadi ya, karena kalau dilihat dari secara spiritual gitu, saya tuh ada bakat maksudnya DNA saya tuh ada sebagai healer gitu. Tapi saya selama ini saya tidak pernah mempergunakan itu karena saya pikir saya harus mempunyai energi yang bagus dan dengan Reiki ini seperti apa kalau digabung ke Kundalini gitu. Jadi saya mau lebih memantapkan aja gitu loh Pak Rohim. Sudah pernah praktek? Sudah. Jadi waktu di Bali itu saya meditasi, saya ngikut salah satu guru di sana gitu ya. Jadi saya belajar mempraktekkan Kundalini, kemudian cakranya juga, membuka cakra, mata batin dan sebagainya. Waktu itu saya pernah jadi dia punya metode apa namanya, misalnya ada orang sakit gitu ya, kita langsung praktek orang ini berbaring, kemudian kita rasakan energinya seperti itu, ya kemudian ya berangsur-angsur sakitnya berkurang gitu. Itu yang pernah saya praktekkan waktu di Bali. Tapi setelah saya ikutin workshop tersebut, saya nggak pernah mempraktekkan nih. Saya sibuk dengan yoga gitu ya. Saya sibuk dengan ngajar yoga. Tapi kembali lagi, saya Pak Rohim ini saya melihat kayaknya ada kaitannya dengan saya belajar kekosongan hening ya. Jadi kayaknya agak nyambung deh nih. Jadi saya mau tahu lebih dalam lagi penggabungan itu tadi Reiki dan Kundalini itu. Baik. Sudah ikut yang di grup Asosiasi Kundalini Indonesia belum? Belum. Nah, di situ ada aturan level pemula ya. Nanti ini saya kasih linknya jika mau. Di situ bisa diikuti aturan atau Saktipat level pemula. Ya, saya kayaknya tertarik sih untuk itu. Oke. Master Tamsul, apa kabar? Salam Rahayu. Alhamdulillah sehat Master. Sehat. Madura kemarin kena gempa nggak? Ada sedikit.
Ada sedikit. Terlalu besar. Nggih. Oke. Ini sebentar saya kasih link. Ini link grup gereja. Oke. Bu Dian sama Bu Miss Piati. Saya ingat namanya Miss Piati atau siapa tadi? Mas Piati ya. Mas Piati. Iya, Master. Mirip-mirip Susah ya. tetangga saya. Oke. Silakan diklik itu kalau mau yang level pemula bisa gabung di situ gratis itu. Nanti dapat aturan level pemula. Master Tamsul ada cerita apa? Ini ikut ini ngapain? Tanya ngapain? Belum Master, belum. Belum. Sudah sehat? Kesehatannya gimana? Alhamdulillah sudah pulih 100%. Alhamdulillah. Cerita apa kemarin yang disakiti apa ya? Tubuhnya sakit apa? Biar ibu-ibu tahu ya. Jadi ceritanya apa namanya? Saya ini divonis GET. Oke, get. GET itu kalau dalam bahasa kita lambung lah, atau hampir mendekati ke liver. Ya, kalau saya baca get itu lambung sakit lambung yang apa menuju jantung katanya. Ada yang begitu. Oke, yang dirasakan apa, Pak Master Tamsul? Yang pertama panas dingin lah, panas dingin. Kemudian karena nggak kuat, terlalu panas mungkin sampai saya itu semaput gitulah, katakanlah begitu, sampai masuk rumah sakit. Panas dinginnya di mana? Sampai Kenapa Mas? Panas dinginnya di bagian mana? Seluruh tubuh. Kayak meriang begitu. Kayak dulu pas saat ada corona kan terasa begitu juga. Ya, jadi awalnya panas gitu, Master. Panas, begitu mungkin panasnya ini full gitu kan, beralih ke dingin. Gitu kan. Jadi pada saat dingin itu awalnya selama rentang waktu 20 menit, kadang-kadang sampai 30 menit. Nah, yang terakhir ini sampai lebih dari 1 jam. Sehingga pada saat kedinginan seperti itu saya semaput. Katanya keluarga saya ini semaput. Tetapi yang aneh, ada satu yang aneh pada saat saya semaput ini, Master. Saya berada di satu kondisi atau kedamaian yang luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, walaupun itu hanya sementara. Jadi begitu saya semaput, sadar, begitu saya pejamkan mata, saya ada di satu kondisi di mana kondisi ini selama saya hidup nggak pernah saya ketemu dengan kondisi itu. Lalu saya pernah di apa namanya, Master ke saya dulu pernah bilang, kalau kita ketemu dengan satu kondisi yang seperti ini, mintalah apa yang kamu minta. Dan pada saat seperti itu,
Ya, saya masih ingat itu dan saya Ingat ya. menyampaikan sesuatu yang sesuatu keinginan yang ingin disampaikan pada saat itu sesuai dengan anjuran Master. Heeh. Jadi Alhamdulillah. memang Berapa? memang awalnya saya itu nggak bisa tidur awalnya Master. Jadi dipaksa tidur nggak bisa. Kondisi fisik sehat gitu kan. Nah, kemudian setelah itu nggak bisa tidur, pikiran saya kemana-mana. Kalau menurut saya pikiran saya kemana-mana. Sering ketemu dengan orang-orang yang meninggal puluhan tahun yang lalu gitu kan. Bahkan mungkin saya masih kecil, masih anak-anak itu pernah ketemu dengan seseorang yang di masa saya kanak-kanak dan itu sudah meninggal cukup lama. Mulai dari keluarga, orang tua, kakek buyut gitu. Jadi muter ke situ. Jadi ya akhirnya masuk rumah sakit divonislah saya oleh dokter itu sebagai penyakit lambung menuju ke jantung, benar jantung. Oke, oke, oke. Tapi alhamdulillah saya hanya bertahan 3 hari di rumah sakit karena saya minta pulang paksa ke keluarga. Akhirnya saya pulang menggunakan pengobatan alternatif lah katakanlah dari bahan-bahan yang alami. Kemudian saya support juga dengan meditasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Master kemarin. Alhamdulillah sudah 100% pulih, Master. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Begitu ya. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan energi, kita bisa mengatur kesehatan diri. Jadi seperti itu. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Master Tamsul sih udah banyak ilmunya. Ini saya downloadkan slide-nya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya juga akan tampilkan di saat Loka Karya ini. Loka Karya itu istilah zaman dulu ya, seminar Reiki dulu dinamakan Loka Karya. Saya dulu ikutnya Loka Karya. Loka Karya ini ketikanya Loka Karya, Loka Karya. Kalau sekarang seminar, ada workshop, pelatihan, cuman beda-beda. Kalau pelatihan, workshop itu ada pelatihannya, ada tekniknya yang dilatih. Kalau seminar hanya penyampaian materi dan sedikit cerita-cerita tentang ilmu yang diajarkan. Sebentar, saya download di mana tadi? Ini. Semua Muslim ini ya? Dian Muslim? Iya, Muslim. Muslim. Oke, baik. Masih puasa? Alhamdulillah masih. Masih. Master. Kalau perempuan kan kadang tidak. Pak Tamsul, Masa Tamsul puasa ya? Atau enggak? Alhamdulillah puasa, Master. Oke. Silahkan, itu hak masing-masing. Mau puasa atau tidak. Baik, kita tampilkan slide-nya. Kita tampil ya. Sudah. Ini ke PDF kok nggak masuk ya? Menampilkan PDF. Oh, bisa. Udah.
Oke, baik, sebelum ke slide presentasi, saya akan atunemen sebentar ini melalui tangan ya, atau Bapak Ibu siapkan air putih nanti diminum saat buka puasa. Jadi ini melalui tangan dan juga air putih pada saat sekarang ini melalui tangan. Saya juga atunemen lewat air putih. Bapak Ibu silakan siapkan air putih. Jika sudah siap, beritahu saya dengan katakan sudah. Air putih ya, nanti diminum, yang nanti diminum saat buka puasa untuk atunemen penyembuhan diri. Atunemen belajar Reiki dan Kundalini untuk penyembuhan diri. Untuk penyembuhan segala penyakit. Ini satu teman biar nanti pada saat Bapak Ibu mempraktekkan ini biar makin kuat dan bisa mentransfer energi lebih banyak kepada pasien-pasien atau siapapun yang ingin dibantu. Jika sudah siap air putihnya, silakan beritahu saya dengan katakan sudah. Sudah, Master. Baik. Kemudian Bu Mas Piati. Sudah, Master. Sudah semua ya, baik. Kemudian belum jawab, ya saya kira sudah. Silakan pejamkan mata sebentar. Kemudian letakkan tangannya di depan seperti ini. Saya mengatonemen atau mentransfer energi kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu menerima. Katakan dalam batin, saya menerima atonemen atau saktipat energi Reiki dan Kundalini untuk mengobati segala penyakit. Airnya sudah siap, Master. Baik, kemudian air diletakkan di depan, kemudian tangannya ditaruh seperti ini di depan cakra jantung terbuka. Katakan dalam batin, saya menerima atonemen energi Reiki dan Kundalini untuk mengobati segala penyakit. Ini selain dipakai untuk diri sendiri, bisa dipakai untuk membantu orang lain. Namun terbatas, kalau di level pemula terbatas untuk 5 orang. Nanti kalau seperti Master Tapsul sudah level 3, bisa tak terbatas sesuai dengan kemampuan tenaganya. Mau istirahat silakan, mau apa lanjut lagi, meditasi sebentar, insya Allah langsung pulih kembali. Tapi jangan dipaksakan kalau memang tubuh butuh istirahat. Tapi saat ini untuk level pemula saya izinkan 5 orang. Bapak Ibu, Pak Master Samsul sudah level 3 ya. Kemudian dan Bu Mas Piati bisa membantu orang lain sesuai dengan aturan di Asosiasi Kundalini Indonesia, yaitu membantu 5 orang. Habis itu meditasi lagi. Jangan langsung banyak, nanti bisa berkurang energinya, bisa drop, dan harus disuplai lagi energinya. Nah saat ini saya bantu Saktipat untuk energi Reiki dan Kundalini untuk mengobati segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan penguasa alam semesta, saya berniat mensaktipat Bu Mas Piati, Bu Dian, dan Master Tapsul untuk menerima energi Reiki dan Kundalini untuk mengobati segala penyakit. Izinkan ya Allah mengalir dengan baik pada diri orang-orang yang saya sebut namanya, melalui tangannya, dan melalui air minum, air putih yang disiapkan oleh kemudian Mas Piati dan Master Tamsul. Ya Allah, berkaitan batinku, terjadilah dan terjadilah masuk dan masuk dalam tubuhnya. Nikmati meditasi ringan, cukup menapasan perut, tarik nafas dari hidung, kemudian masukkan ke perut,
kemudian hembuskan secara perlahan. Nikmati dalam proses meditasi. Dengan ini saya akan mensaktipat lebih banyak energi. Nanti setelah selesai saya akan sampaikan untuk buka mata dan bersyukur pada Tuhan penguasa alam semesta. Saya saktipat mulai sekarang. Sudah, silakan buka mata, kemudian usapkan tangannya ke bagian wajah, bagian tubuh, ke bagian seluruh tubuh yang bisa dijangkau, dan bersyukur pada Tuhan penguasa alam semesta. Nah, nanti airnya diminum setelah buka puasa. Niatkan juga saya menerima atunumen energi Reiki dan Kundalini untuk mengobati segala penyakit. Baik. Sudah semuanya ya? Baik. Nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya, langsung saja bertanya. Jadi biar langsung tuntas terjawab, jadi tidak terabaikan. Dan jika ada pernyataan boleh langsung disampaikan ketika merasa perlu menyampaikan. Gitu ya. Oke, lanjut. Loka karya pemanfaatan energi Reiki dan Kundalini untuk penyembuhan segala penyakit. Nah, ini kenalan saya dulu, nanti dibaca setelah selesai. Kenalan juga dengan Asosiasi Kundalini Indonesia. Ini dulu namanya Asosiasi Reiki Indonesia. Nah, kemudian berubah menjadi Asosiasi Kundalini Indonesia. Sudah berizin resmi dalam Kemenkumham. Ya, jadi kita bisa menyelenggarakan pelatihan dan pengobatan alternatif dengan energi, termasuk memberikan menyebarluaskan ilmu ini ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau di hukum Indonesia ya di hukum Indonesia ya, nanti ya di hukum dunia kita sesuaikan ketika memang sudah banyak yang minat, walaupun alumni kami banyak juga yang dari luar negeri. Apa itu Reiki dan Kundalini? Reiki Kundalini merupakan teknik Reiki revolusioner yang bekerja dengan memadukan antara atau mengkombinasikan energi alam semesta dengan energi Kundalini dalam diri untuk mempengaruhi seluruh bagian tubuh, bahkan sampai yang terkecil, sehingga lebih sehat, jadi normal kembali dan bekerja maksimal. Reiki itu energi alam semesta, energi di luar diri kita, energi Tuhan, energi ilahi, dan Kundalini adalah energi ruh, energi di dalam diri kita. Jadi ada 3 bagian di dalam diri kita, yaitu tubuh fisik, kemudian tubuh jiwa yang isinya adalah cakra-cakra, yang isinya pikiran dan perasaan, dan tubuh spiritual yaitu ruh.
ruh di dalamnya ada energi kundalini. Jadi ketika kita membangkitkan kundalini, itu adalah membangkitkan energi ruh di dalam diri kita. Kalau dulu ada sebutan energi kundalini ya dari alam semesta, dari Tuhan. Iya memang. Tapi ditiupkan ke dalam diri kita berupa ruh. Di dalam ruh itu ada energi kundalini. Nanti disatukan jadi sebuah piramida yang saling ketemu dari atas, dari energi Reiki dan dari kundalini, sehingga menyatukan energi itu sehingga menjadi lebih kuat dan lebih bermanfaat untuk diri kita. Nanti kalau di level 3 saya akan tunjukkan bagaimana inti dari energi suci ini menyatu dan bisa bermanfaat untuk kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Tinggal kita mau pakainya untuk apa. Jika ada pertanyaan langsung bisa tanya. Kelebihan Reiki Kundalini. Kemampuan Reiki Kundalini didapat dengan cara inisiasi, tidak perlu latihan pernapasan, latihan fisik, latihan konsentrasi, dan sebagainya. Latihannya tetap biasa atau standar dengan pernapasan, meditasi, Reiki, dan Kundalini. Namun untuk mendapatkan yang tercepat adalah dengan inisiasi atau disebut sebagai atonement atau saktipat yang dilakukan oleh guru atau master yang sudah belajar sebelumnya. Ini ilmu dari dulu sudah ada, jadi tinggal meneruskan, tinggal bersaktipat ketika sudah diizinkan oleh masternya, sehingga ilmu ini tetap sesuai dengan namanya Reiki dan Kundalini. Reiki itu dari Jepang, Kundalini dari Tibet. Awalnya juga sama-sama dari Tibet atau dari dekat Himalaya ya. Dan ini diyakini kalau dari ilmu dari Tibet, dari Himalaya itu ilmunya tinggi. Diyakini karena di sana gunungnya gunung tertinggi di dunia. Untuk menggunakan Reiki Kundalini cukup dengan niat menyalurkan energi Reiki Kundalini ke seseorang atau benda, maka otomatis energi Reiki dan Kundalini akan mengalir dengan sendirinya setelah Anda diinisiasi oleh master. Kalau di Asosiasi Kundalini Indonesia adalah saya yang menginisiasi. Atau master yang saya tunjuk. Nah, seperti Master Tamsul. Ini sudah level 3, saya tunjuk sebagai wakil dari Asosiasi Kundalini Indonesia di wilayah Madura dan sekitarnya. Jadi boleh melakukan inisiasi atau atonement atau saktipat kepada orang lain, Master Tamsul ya. Saya ingin nanti diberitahu banyak perkembangannya, jadi silahkan dilakukan lebih banyak. Termasuk kemudian Bu Mas Piati jika mau ke Master Tamsul juga bisa belajar ke Master Tamsul, nanti level 1, level 2 silahkan. Jadi tidak harus ke saya. Cara praktek Reiki dan Kundalini sangat sederhana. Praktis, cukup dengan niat dan energi otomatis mengalir ke dalam tubuh klien yang bermasalah. Ini sudah diuji oleh beberapa, termasuk saya sendiri dan beberapa alumni dan juga yang sudah ikut peranan juga pernah menguji bahwa energi Reiki itu lebih lembut, lebih halus sehingga lebih masuk ke dalam diri manusia, diri pasien, diri klien atau diri kita sendiri yang membutuhkan pengobatan energi Reiki dan Kundalini. Jadi akan lebih halus, lebih dalam, lebih sampai mengena ke paru-paru tubuh dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, sehingga mudah sehat diri kita. Nah, nanti dibuktikan sendiri. Saya tidak memaksa harus. Saya suka prana, oh jangan, pakai Reiki saja. Karena ini begini-begini. Enggak, saya tidak memaksa. Nanti dibuktikan sendiri. Mana yang paling lembut di dalam proses pengobatan. Dalam praktek penyembuhan energi Reiki, dari praktisi tidak akan terkuras habis karena yang ditransfer adalah energi alam semesta dan dikuatkan serta dimulihkan dengan energi Kundalini. Jadi nanti kalau pada saat mentransfer energi atau menyalurkan energi, yang disalurkan adalah energi alam semesta. Kita walaupun tetap mengeluarkan energi, tapi kalau sudah di level 2, level 3 itu ada circle energi yang bisa menguatkan atau yang memang sudah disetting kepada diri kita untuk selalu penuh energinya. Jadi kita hanya menyalurkan energi alam semesta untuk pengobatan atau penyembuhan ke orang lain. Itu kalau ke orang lain. Kalau ke diri sendiri, ya sudah. Kita menggunakan energi dalam diri kita sendiri untuk memperbaiki
zat tubuh yang mengalami kerusakan atau cedera atau luka sehingga pulih kembali dengan cepat. Silakan dibuktikan. Nah, saya jadi ingat ketika dulu saya bantu mengobati orang sakit ginjal yang keratinnya sudah di atas rata-rata. Kalau rata-ratanya adalah 1,5, setahu saya ya. Itu 15, bukan hanya 1,5, bahkan 15. Lebih berapa itu? 1,5 jadi 15, 100% ya. Bentar, benar 100% enggak? 1,5 kali 100. Oh bukan. 10 kali lipat ya, bukan 100. Bahkan 1000%. 10 kali lipat dari normalnya. Jadi di atas 1,5 pun itu sudah termasuk tidak normal. Atau harus diperhatikan bahwa ini harus dicuci darah dan juga bahkan kalau sudah lebih berapa begitu harus didonor ginjalnya. Tapi si orang ini yang keratnya sampai 15 ini tetap ketemu saya dulu dari Bali, direkomendasikan Pak Gede Prama, kemudian belajar Reiki ke saya dan sampai level 2 kemudian melakukan pengobatan sendiri. Dan alhamdulillah dilakukan pada praktek pertama itu, besoknya dicek keratinnya turun jadi 9. Nah ini masih dalam proses pengobatan. Kemarin juga beberapa waktu yang lalu, sekitar 6 bulanan masih chat saya, masih dalam proses penyembuhan. Walaupun saat itu sudah dilubangi tangannya di sini untuk cuci darah, tapi tidak dipakai. Saya doakan kebaikan, semoga sembuh, tidak perlu didonor ginjalnya, tidak perlu donor ginjal, dan bisa normal kembali. Yang penting ikuti arah gerakan energinya. Saat itu saya latih sambil berdiri. Nanti ada beberapa gambar yang bisa dipraktekkan untuk penyembuhan di area-area tertentu dan bisa mengobati lebih baik. Ikuti gerakan-gerakannya pada saat terjadi gerakan ketika pengobatan Reiki dan Kundalini. Nanti coba praktek ya. Jadi biar Bapak Ibu tahu dan bisa merasakan. Bagaimana menurut mereka setelah belajar Reiki dan Kundalini? Banyak sekali ya testimoni, termasuk Master Tamsul juga tadi berbicara, dan ada di YouTube Asosiasi Kundalini Indonesia, di Instagram saya juga sering saya sampaikan testimoni. Kita mulai loka karyanya, yaitu pemanfaatan energi Reiki Kundalini untuk penyembuhan segala penyakit. Dasar energinya Reiki dari alam semesta, Kundalini dari dalam diri kita. Reiki dari alam semesta atau disebut sebagai energi ilahiyah, energi alam semesta atau energi Tuhan, sesuai keyakinan masing-masing. Saya biasanya nyebut ya Tuhan, ya Allah, ya alam semesta, sesuai mood saya. Kalau saya mantap, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya alam semesta, ya alam semesta. Atau tiga-tiganya saya sebut untuk hal tertentu. Kundalini adalah energi dalam diri kita, yaitu energi ruh, dan tempatnya di depan cakra dasar atau di depan tulang ekor. Nanti di dalam panduan level pemula yang tadi saya kirim grupnya di Asosiasi Kundalini Indonesia itu, grup Asosiasi Kundalini Indonesia itu sudah saya bimbing cara meditasinya. Jadi Bu Mas Piati dan Bu Dian bisa mengikuti cara meditasinya, kemudian baru bisa mempraktekkan untuk pengobatan atau penyembuhan energi Reiki dan Kundalini. Level pemula ya. Saya izinkan 5 orang bisa diobati. Kalau kepingin meningkat lagi dengan energi Reiki dan Kundalini, bisa ikut level 1. Nanti jadwalnya di Jakarta April. Sebenarnya di Maret ini ya sudah ada pendaftaran, namun saya ada kegiatan jadi saya tidak lakukan secara offline-nya. Silakan mendaftar ke yang bulan bulan April di Jakarta, dan semuanya nanti saya fokuskan di Jakarta saja. Jadi walaupun dari kota manapun tetap ke Jakarta. Yang di kota lain saya serahkan kepada master yang saya tunjuk. Nanti saya akan adakan refreshment untuk level 3. Master Kapsul mohon ditunggu saja di grup level 3. Kenapa penyakit bisa terjadi di tubuh? Karena tubuh jarang diperhatikan energinya. Misalkan
Saya sendiri juga mungkin Bapak Ibu mengalami. Jarang memperhatikan kaki, tiba-tiba kaki terasa berat, kaki terasa tidak seimbang, kaki terasa panas, kadang juga tertusuk-tusuk, kadang butuh dipijat-pijat, kadang butuh dihentakkan kaki kita ke bumi, kadang butuh diolesi minyak kayu putih atau olesi yang lain. Saya jarang menggunakan obat-obatan. Paling banyak ikut anak saya minyak kayu putih. Selebihnya saya melakukan energi. Ada juga minum obat, namun ketika sangat terpaksa, sangat memang tubuh itu butuh dikasih obat. Saya biasanya menggunakan energi untuk pengobatan diri. Nah, karena tubuh jarang diperhatikan, maka terjadi sakit tubuh. Kadang kita lupa memperhatikan detak jantung kita. Kadang kita lupa memperhatikan gerakan lambung kita. Kadang kita lupa memperhatikan gerak tangan kita, kepala kita, pendengaran kita, nafas kita. Kita lupa menyadari, memperhatikan. Maka di situ nanti akan terjadi sakit tubuh ketika memang jarang sekali diperhatikan dan bahkan terkontaminasi oleh energi negatif dari luar. Itu akan cepat untuk menjadikan tubuh jadi sakit. 98% kesehatan tubuh manusia dipengaruhi oleh kesehatan cakranya. Cakra adalah unsur energi dari pikiran dan perasaan kita. Nah, cakra ada 7, cakra mayor, cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra sek, dan cakra dasar. Itu mayornya. Itu sangat mempengaruhi, bahkan 98%. Kalau di dalam ilmu Kansius itu 88%. Tapi kalau dalam ilmu saya, ilmu Asosiasi Kundalini Indonesia, 98% mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Jadi kalau kita memperhatikan cakra kita, kita sering meditasi, memberi makan cakra kita, sering hening. Meditasi, hening itu adalah kebutuhan makanan cakra kita. Damai, tentram, bahagia itu kebutuhan cakra kita. Cakra itu yang membentuk pikiran dan perasaan kita. Kalau kita bisa memberi makan pikiran dan perasaan kita, maka tubuh fisik kita akan lebih baik. Dan tubuh fisik, dan ya walaupun tubuh fisik juga harus butuh makanan ya. Makanannya adalah makanan dan minuman. Itu makanan tubuh fisik. Jadi kalau tubuh fisik pengen ideal, pengen seksi, ya makan dan minumnya dijaga. Dan kalau ingin jiwanya atau pikiran dan perasaan kita baik, kita harus menjaga cakra-cakra kita. Cakra-cakra itu yang akan membantu pengobatan 98% kepada tubuh fisik kita. Jadi kita perhatikan semuanya, tubuh fisik kita perhatikan, kemudian tubuh cakra kita perhatikan, dan tubuh spiritual, ruh kundalini kita juga kita manfaatkan. Itu tidak perlu diperhatikan, kita cukup memanfaatkannya saja, karena itu sudah dititipkan Tuhan, dititipkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Kita hanya memperbesar sumber dayanya, sehingga sumber daya itu menjadi kuat, besar, dan bisa mengisi, memperkuat listrik di dalam tubuh kita, sehingga bekerja secara maksimal. Jadi kundalini itu ketika dibangkitkan itu seperti trafo yang terpasang di gardu-gardu listrik tertentu, sehingga memperkuat dayanya sehingga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Gitu. Ketika manusia tidak memperhatikan energi tubuhnya, maka energi yang sudah ada di tubuh tersebut akan semakin berkurang fungsinya, sehingga menyebabkan sakit di tubuh tersebut. Jadi energi dalam tubuh itu sudah ada, kita beri dari makanan, minuman, kemudian ketenangan batin, atau mungkin Anda mengisi panca indera Anda dengan musik, dengan visual, dengan gambar, dengan sentuhan, dengan perasaan, dengan aromaterapi, sehingga memberikan sumber daya energi dalam tubuh. Tapi ketika tidak diperhatikan atau jarang kita isi, jarang kita masukkan energi positif, energi reiki, energi kundalini, maka tubuh itu akan berkurang energinya sehingga menjadikan dia sakit. Maka ketika ada tanda-tanda, oh ini saya merasa pegal di bagian tubuh tertentu, artinya itu diperhatikan. Jangan nanti sembuh sendiri, bekerja tanpa perhitungan, nggak tidur, nggak istirahat. Nah, nanti pada saat tandanya lebih besar, sakitnya lebih parah.
Maka ketika ada tanda pegal, panas, dingin, rasa tertusuk-tusuk, kadang juga ketidakseimbangan energi, kadang terasa sedikit tengkleng misalkan ya, atau di mana otot itu tegang di bagian tertentu dan longgar di bagian tertentu. Nah, seimbangkan dengan memperhatikan cakra-cakra kita. Langsung bisa pulih seketika dalam waktu setelah meditasi. Biasanya saya 1 menit meditasi ringan begitu, langsung pulih. Misalkan tidur pada saat malam tidurnya tidak proporsional atau tidak sesuai ya, bikin leher tegang, bikin kaku di bagian tubuh tertentu, pinggang atau pundak. Saya meditasi sebentar, saya posisikan duduk meditasi, kemudian saya niatkan selaraskan seluruh cakra dalam 1 menit, dan alhamdulillah setelah itu langsung bisa pulih kembali, bisa normal kembali. Bahkan ketika ada denyut-denyut atau sebutnya kedutan ya, kedutan di bagian tertentu. Saya dulu pernah kedutan di bagian bibir dan saya sempat tidak memperhatikan sehingga terjadi stroke ringan. Tapi setelah saya perhatikan, langsung menjadi pulih kembali, menjadi sehat kembali, dan menjadi normal kembali. Itu adalah fungsi kita belajar ini dan memahami pemanfaatan energi Reiki dan Kundalini untuk penyembuhan diri kita melalui cakra-cakra kita dan tubuh kita. Biasanya akan ditanda ke tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Dan kita tahu biasanya melalui kedutan, sedikit pegal, sakit, menusuk di bagian tertentu, rasa kepingin mengencingkan gula, rasa mual, muntah. Tapi kita paksakan sehingga seseorang menjadi sakit tubuhnya beneran. Ya kan dipaksakan ya. Wah, sakit pusing, ini kerjaan besok deadline, paksakan. Sebenarnya kita butuh 1 menit untuk memperhatikan saja. 1 menit sampai 5 menit kalau saran saya meditasi 10 sampai 20 menit. Kalau benar-benar dalam meditasi yang khusyuk, lakukan dalam waktu 1 jam. Itu akan sangat memperbarui sel-sel di dalam tubuh kita sehingga kita benar-benar berdaya di dalam tubuh kita. Dan lakukan setiap hari minimal 1 kali. Saya 2 kali sebelum tidur malam dan setelah bangun tidur pagi. 20 menit cukup. Itu akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau ada tanda langsung perhatikan, langsung meditasi. Cara meditasinya ada di attunement level pemula yang Bu Mas Piati dan Budian bisa akses di grup, di deskripsi grup di Asosiasi Kundalini Indonesia. Kalau Master Samsul sudah tahu caranya ya. Sudah sampai level 3, saya nggak tahu caranya. Ketika terjadi tanda tersebut, apa yang gimana? Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ya, maaf nih saya interupsi. Tadi waktu Master ngasih Saktipat itu, saya fokus, emang ngerasa kayak, saya sakit memang di bahu sebelah kanan, itu mungkin saya kebanyakan latihan juga ya. Terus waktu tadi Master itu memberikan energi itu memang rada ngilu, tapi udah gitu habis itu kok jadi enteng gitu. Saya nggak tahu nih kayak, kok nggak ada sakit lagi ya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini beneran Master saya tuh kayak ringan ya. Dengan energi Reiki dan Kundalini. Oke. Ya, nanti dimanfaatkan ya. Seperti itu ya. Lakukan. Ya. Tadi saya Saktipat sebentar, sekitar mungkin 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi itu merubah respon energi dalam tubuh kita. Nanti kemudian bisa lakukan Saktipat sendiri atau bukan Saktipat ya istilahnya ya. Kalau master ke muridnya ya Saktipat, menginisiasi atau mengatur, menyelaraskan dengan usapan atau sapuan di bagian tubuh tertentu, diusapkan energinya, nanti bisa normal kembali. Apalagi kemudian sudah punya bekal healing ya. Jadi sesudah bisa mengobati diri sendiri, bisa nanti membantu orang lain. Alhamdulillah, syukur ya. Ada lagi yang disampaikan? Master, saya bertanya. Oke, Mas Piati. Ini kan tadi tangan kita tadi sudah dikasih energi sama Master. Nah itu kalau nggak salah tangkap saya tadi, itu kan bisa untuk menyembuhkan 5 orang, itu kah? Ya, 5 orang.
Ya, 5 5 orang. dalam, 5 orang dalam sehari. Oh, dalam sehari. Hmm. Berarti ini nih jangka waktunya sampai kapan, Master? Kan Sampai sehari 5 orang. ya, ini kekuatannya tergantung Bu Mas Piati membiasakan meditasi, Reiki dan Kundalini. Ini tak terbatas. Oh, Ini oh, sampai jadi untuk kapan energi itu kita harus meditasi, gitu meditasi. ya? Jadi biasakan meditasi biar kekuatan energi ini makin kuat, makin baik. Jadi tidak drop ketika kita membantu orang lain. Walaupun ya, ketika kita membantu orang lain, kita niatkan dari energi alam semesta ke orang lain. Tapi biasanya kita tetap mendorong dia. Makanya kita butuh kestabilan energi sehingga kita tidak terkuras energinya. Bagaimana kalau terkuras, kalau sampai drop? Ada yang beberapa alumni itu sampai 1 bulan, 2 bulan drop gara-gara membantu banyak orang. Nah, itu sebelum belajar ya, cerita begitu. Saya kalau habis membantu orang itu, saya butuh istirahat seminggu, saya butuh meditasi energi positif lagi sampai penuh, kemudian saya baru bisa aktivitas lagi. Nah, kalau di Asosiasi Kundalini Indonesia, Anda tinggal membiasakan meditasi setiap hari minimal sekali, sudah bisa pulih kembali. Nanti panduannya ada di grup Asosiasi Kundalini Indonesia. Tapi dirasakannya ketika sebelum mengobati orang lain, dirasakan dulu energinya, sumber dayanya. Kalau sudah kuat, sudah yakin, sudah mantap, wah ini saya fix, penuh, lakukan. Kalau masih belum, meditasi lagi, yang sempurna lagi. Karena kalau pada kondisi yang tidak stabil energinya, nanti pada saat mengobati bisa tidak banyak atau bisa kehabisan energi. Kalau pas pada saat mengobati begitu dan kehabisan kan, ya terlihat malu, kemudian kita juga tidak berasa memberikan energi kepada pasien kita. Begitu ya. Master, boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Adakah cara membentengi tubuh kita kalau kita memberikan, mentransfer energi atau menyalurkan energi tadi ke orang lain? Apakah ada yang membentengi tubuh kita agar, karena saya pernah dengar kadang-kadang kita energi orang yang negatif itu bisa ke diri kita gitu. Iya. Adakah adakah caranya dengan circle energi nanti di level 2. Oh gitu. Energi. Kalau mau dibanding sekalian sekarang bisa menggunakan aturan gelang Reiki Kundalini, aturan gelang Mahagupta itu bisa dipakai untuk benteng energi. Tapi kalau mau belajar mengikuti proses, ikuti sampai level 2. Itu ada circle energi yang dipakai untuk melindungi diri, benteng energi, termasuk juga circle, bisa kita bikin jutaan circle sesuai kebutuhan kita. Pengobatan, pengembangan energi negatif, untuk kekayaan, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, untuk mempengaruhi orang lain, untuk negosiasi bisnis. Bisa semuanya bisa kita bikin circle ketika kita mampu mengendalikannya atau menginginkannya. Tapi itu harus offline ya, Master? Online bisa. Online bisa. Offline-nya hanya di Jakarta. Nanti April, tanggalnya belum saya tentukan, tapi sudah ada yang mendaftar. Oke, Master, sebelum lebaran nanti. Master, saya satu lagi. Ini kalau misalnya tadi Master bilang 5 dalam satu hari 5 orang untuk kita bantu penyembuhan. Kalau orangnya di luar gimana ya, Master ya? Maksudnya bukan di Indonesia. Boleh, itu bisa dengan kayak begini gitu, online gitu atau bagaimana tuh nanti untuk boleh online. Boleh online, disampaikan kepada yang menerima energi, siap menerima. Jadi dia benar-benar lapang untuk dibantu. Dia megang sakitnya atau apa? Dengan tangan atau apa gitu? Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi urutan energinya nanti dari Reiki dan Kundalini dialirkan, kemudian lihat ke ajna, ke jantung, ke solar plexus, kemudian ke bagian yang sakit. Ini dibantu dengan tangan kalau ke bagian sakitnya. Nanti kalau yang ke ajna, ke jantung, ke solar plexus itu kita bisa alirkan, kita dorong dari diri kita, tapi untuk yang ke sakitnya dibantu oleh dirinya melalui tangannya. Ketika dia jauh ya, kalau dekat ya kita yang lakukan sendiri, nggak apa-apa. Jadi tinggal dia
pakai tangan aja dan tangan kita gitu ya, Master ya? Ya. Saya kirim slide. Slide-nya saya bagi di grup ya. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Ada lagi? Sudah. Ya. Asap. Baik, kita dengerin azan saja. Sambil disiapkan apa yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya Master, kalau kita menyembuhkan si sakit, Hmm. itu ketika itu kan belief system ya, Master. Maksudnya dia percaya nggak gitu ya sama kita gitu. Berarti kan terjadi kontaminasi bahwa energi kita akan membantu yang si sakit tersebut. Nah, terus itu apakah contoh misalnya dia suka kram kaki gitu ya. Apakah dengan kita mentransfer energi ke dia itu sakitnya saat itu sembuh, apakah nanti akan muncul lagi atau bagaimana tuh Master? Atau dia kita membangunkan kesadarannya dia, apa ya namanya, menyadarkan dia untuk, oh dia nggak kayak gini lagi, sehingga dengan sadar sendiri akhirnya sakit itu tidak terjadi lagi sama dia atau bagaimana gitu, saya masih belum tahu kayak gitu. Kalau saya biasanya sekali sembuh. Kalau yang ringan-ringan seperti itu ya, kram, kesemutan, pegal gitu, saya usap sekali sembuh. Termasuk ke istri saya, ke anak saya. Dan saya setting seperti tadi Ibu. Ya. Selanjutnya tidak terjadi lagi. Jika terjadi akan cepat hilang. Kalau ketemu saya usap langsung sembuh. Oke. Jadi kalau dari jarak jauh kita pakai tangan gitu ya, Master? Ya, usapkan ke tangan atau dibantu dia yang jarak jauh mengusapkan tangannya kepada dia ke bagian sakitnya. Ke kakinya dia itu, dia usap aja gitu? Usap aja. Oh, oke. Ya. Yang penting Ibu kuasai ya, energinya diperbesar dalam diri. Jadi ketika akan semakin baik. Posisi meditasi tangan yang kayak tadi gitu ya Master ya? Tangannya di jantung gitu? Kalau kita meditasi atau gimana? Atau kita kalau bebas? Simbol yang saya anjurkan pakai simbol cakra jantung. Oh yang tadi itu ya, Pakai simbol cakra yang lain, cakra ajna, cakra. Tapi paling bisa mendistribusikan energi yang baik kan cakra jantung. Kita pakai simbol cakra jantung. Atau relax aja, santai, taruh aja di paha. Itu juga bisa. Yang penting jangan dipaksakan. Bahkan sambil tiduran, sambil berdiri, sambil selonjoran, boleh. Bisa kapan lagi. Tidak semua. Saya besok mau ngobatin 5 orang. Saya nggak ada waktu meditasi untuk meditasi bersiulang, nggak ada. Ya salah sendiri. Apa punya cara meditasi yang hanya satu aja? Ya, jadi kita bisa meditasi kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Di Asosiasi Kundalini Indonesia banyak caranya. Tidak peduli berdiri, berbaring, duduk, bahkan sambil jagongan bisa kita meditasi. Apalagi punya waktu luang yang khusus yang memang diperuntukkan untuk meditasi. Karena 98% kita menggunakan sumber daya energi, maka perhatikan meditasi, lakukan setiap hari. Ya. Ini saya coba lagi, kayaknya luar biasa banget, energi gede banget. Alhamdulillah. Naik level 1 di Jakarta, ya tanggal 6. Jadwalnya dari Mas DM ini tanggal 6 April. 6 April, Mas. Ya. Insya Allah ikut, Master. Baik, langsung ke Mbak Dina ya untuk daftarnya ya. Ya. Biasanya saya agak lama.
Itu harus ke Jakarta ya, Master? Ya, Jakarta. Offline di Jakarta. Kalau Ap- online bisa, Online-nya bisa nggak ikut online-nya? bisa silakan. Oh, Daftar iya. nanti dijadwalkan. Hmm. Sebulan sekali, saya online sekali, kemudian offline sekali. Mumpung ingat ya, daftar sekarang. Nanti nunggu bulan berikutnya belum tentu ada jadwal. Seperti ini tadi kalau tidak dadakan jam 2 baru kumpul. Iya, Master sibuk banget ya. Kalau puasa Ya, malam langsung. itu acara keagamaan, ngaji ya, ngaji di masjid sampai jam 10. Tadi kemarin Budian, saya bisa jam 8. Wah, kalau jam 8 itu habis terawih, ngaji. Kemudian ya ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh agama itu sampai jam 10. Apalagi ada pembangunan masjid, jadi kadang kita butuh rapat-rapat ringan. Iya. Kalau Ramadan ya. Kalau nggak Ramadan jam 8 udah bisa. Paling mengkondisikan anak untuk bermain sendiri, kemudian jam 8 bisa aktivitas atau bisa belajar lagi. Baik. Oke. Master ini domisilinya di mana sih? Saya tinggal di Demak. Kalau pas acara kegiatan Aki di Kudus. Di kantor Kudus. Kalau ketemu saya di Kudus. Oke, Master. Master, ini yang kata gambar-gambar ini posisi meditasi itu untuk diri sendiri ya, Master ya? Untuk diri sendiri. Kalau ke orang lain cukup nanti diarahkan ke bagian yang sakit saja. Jadi yang diusap apa tanpa menyentuh ya, Master ya? tanpa menyentuh. Tanpa Kalau memang menyentuh. kalau anak kita atau keluarga kita yang pantas diusap nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain tidak usah. Jadi kayak ditarik itu kan, Master. Jadi kalau misalnya kita taruh ke bagian sakit langsung kita buang gitu kan? Kayak gitu. Ya, dibuang, digrounding ke dalam bumi. Di ground ya. Di grounding. Ending Di grounding. bagian yang sakit. Bagian Jadi, yang sakitnya kan. Nah, Oke. Ya. nanti saya akan bacakan ada caranya. Mm-mm. Ketika terjadi tanda tersebut, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Langsung aja disangkal nggak apa-apa. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, tadi sampai ini ya ketika terjadi tanda. Ya. Benar ya. Ini sudah. Ketika terjadi tanda tersebut, apa yang harus kita dilakukan? Perhatikan dengan sepenuh hati bagian tubuh yang sakit. Kemudian beri energi Reiki dan Kundalini niatkan untuk penyembuhan. Jika ada hambatan, lakukan pemaafan diri dan orang lain. Biasanya hambatan ini diri kita yang tahu. Misalkan pada saat di bagian yang sakit itu jantungnya terlalu berdebar atau sakit di lambung terlalu besar. Oh ternyata saya ada emosi dengan si A belum beres. Maafkan dia. Memaafkan itu melepaskan efek negatif darinya. Bukan berarti setuju dengannya atau menolak apa yang dia perbuat atau menyetujui perilakunya atau pendapatnya, tidak, tapi menetralkan dari energi negatif, efek negatif dari kejadian itu. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain, biarkan netral, baru bisa menggrounding atau memberi perhatian energi sepenuhnya ke dalam bagian yang sakit itu. Nanti kalau sudah begitu akan tinggal. Nah, orang lain juga diajarkan begitu, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ketika memang ada hambatan, saya ingin dia itu berubah, saya ingin dia sesuatu yang di luar dirinya jangan dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri. Jadi kalau dia berpikir sesuatu di luar dirinya, lepaskan. Kontrol yang ada dalam diri Anda. Anda ingin apa? Ingin sehat. Kontrol sehat di dalam diri Anda. Jangan mengontrol orang lain. Orang lain biarkan. Dia mau jungkir balik, dia mau kemana saja, itu urusan dia. Apalagi ketika berhubungan dengan pasangan. Saya ingin dia begini. Nah itu pasangan termasuk orang di luar diri kita. Jangan dikontrol. Kita kontrol diri sendiri. Kita harus sehat, happy. I am happy. Gitu. Ya, ajarkan juga begitu pada pasien kita.
akan mudah sembuh. Kalau tetap bisa mengontrol orang lain, bisa, nanti ada caranya sendiri. Sambil menyembuhkan, sambil bisa mengontrol orang lain dengan energi. Itu ada caranya sendiri. Nanti di level 2, ketika kita sudah cukup banyak waktu dan banyak energi dan banyak cara untuk mengobati orang lain. Jika terjadi respon tubuh fisik untuk dipijat, maka pijatlah. Jadi, maka jika tubuh mengatakan, saya butuh disentuh atau dipijat, pijatlah. Bisa pelan-pelan disentuh-sentuh, dipijat. Anak misalkan ya, atau pasangan butuh disentuh, dipijat, pijatlah. Jika responnya minta aromaterapi, butuh minyak, kasih aromaterapi. Jika butuh dialiri energi, maka cukup alirkan energi padanya. Misalkan saya ada cerita, ada seorang alumni saya, itu istrinya sakit, muntah-muntah pada saat itu. Naik mobil muntah-muntah, kemudian ditempellah tangannya ke bagian perutnya. Jadi sambil nyetir si bapak ini, dia tempelkan tangan ke bagian perutnya, dan akhirnya ini tujuannya adalah mengalirkan energi. Akhirnya tidak muntah. Saya juga pernah ngobatin orang yang muntah atau punya trauma muntah di mobil. Anak kecil masih usia SD kelas 6. Itu dari kecil ketika mau masuk mobil itu langsung muntah. Mau masuk aja. Bahkan pegang mobil itu nggak berani. Ya. Terus saat itu datang orang tuanya kepada saya. Jadi ketika itu sangat merepotkan orang tuanya. Ketika ada acara keluarga, orang Purwodadi, kemudian acara keluarganya ketika misalkan di Surabaya. Begitu si bapaknya ini pakai motor untuk mengantar barang-barang keluarganya. Padahal keluarga lainnya pakai mobil semua. Dia pakai motor. Itu setiap ada acara. Mau ziarah, mau wisata, piknik kemana begitu. Selalu diantar pakai motor. Tidak mau naik mobil. Nah, saat itu datang ke saya. Kemudian saya lakukan terapi. Langsung saya paksa masuk di mobil. Di mobil saya saat itu. Orang tuanya saya suruh duduk belakang. Si anaknya duduk depan. Mau muntah saat itu. Langsung saya aliri energi, saya sambil mengatakan sesuatu. Jadi mensugesti agar tenang, terus saya aliri energi. Saya ajak muter sekitar 15 menit, tidak muntah sama sekali. Dan habis itu, sembuh dia. Dia berani naik mobil, dia bisa diajak kemana-mana. Walaupun kadang muncul rasa trauma masa lalu. Saya bilang ke orang tuanya, minta maaf ke anak. Mungkin saat itu pada saat muntah dimarahin, dijewer mungkin, dijedotin ke jok mobilnya, nggak tahu. Tapi si anak ini cerita bapaknya kadang muncul rasa pusing di mobil, walaupun sudah bisa naik, sudah bisa diajak kemana-mana untuk pergi jauh. Kalau dulu enggak, kalau jauh walaupun dari Jawa Tengah ke Surabaya ke Jakarta harus pakai motor. Yang lain keluarganya naik mobil, si anak ini naik motor sama bapaknya capek. Itu ya. Jadi perhatikan, jika butuh dipijat, jika butuh aromaterapi, kasih aromaterapi. Ada di Asosiasi Kundalini Indonesia juga ada aromaterapi, Reiki dan Kundalini bisa dipakai. Jika butuh dialiri energi, maka alirkan energi padanya. Cakra yang paling banyak diperhatikan dalam penyembuhan adalah cakra ajna, cakra jantung, dan cakra solar plexus. Kemudian cakra minor yang mengalami sakit tersebut. Nah, nanti ketika diri kita sendiri juga begitu, ke orang lain juga begitu. Jadi cakra ajna kita perhatikan, respon pikiran, respon panca indera. Misalkan tadi ketemu orang jadi pusing, lupakan. Hapus gambar pusing itu, hapus gambarnya, hapus gambar orang itu. Biarkan netral, nyaman, pikiran kita rileks. Misalkan mendengarkan sesuatu yang tadi di luar, bikin kita pusing, bikin kita stres, di delete atau di grounding. Biarkan mengalir. Biarkan pikiran kita, perasaan kita tenang dan nyaman. Dari ajna direspon semua, respon panca indera, pendengaran, penglihatan, sentuhan, kecapan, bau, semua direspon baik. Setelah itu ke cakra jantung. Jantung dinyamankan. Damaikan. Cukup katakan nyaman, cukup katakan damai. Jantung ini akan mendamaikan dirinya. Menetralkan efek negatif dari hal-hal yang dari ego, dari interaksi sosial, dari interaksi orang lain yang menyebabkan jantung ini tidak nyaman, dia akan merilis sendiri. Alirkan energi pada cakra jantung, kemudian alirkan energi pada cakra solar plexus, yaitu pada cakra perut kita.
Ini mengatur nafas dengan pernafasan perut, didorong dengan memberikan nafas perut, jadi akan terjadi pengaliran energi pada cakra solar plexus. Kemudian baru dirilis, dinetralkan emosinya. Setelah itu baru ke bagian yang sakit, misalkan sakitnya kembali ke kepala, ya udah kembali ke kepala dan buang. Kalau sakitnya ke bagian bawahnya, ke dengkul atau ke kaki atau ke bagian kelamin atau ke bagian yang mana, alirkan ke sana, kemudian grounding, buang sakitnya ke dalam. Terakhir adalah kepada cakra minor yang mengalami sakit tersebut. Nah, nanti kita praktek dari diri kita masing-masing, ya, langsung praktek. Posisi meditasi Reiki dan Kundalini untuk penyembuhan area kepala. Misalkan ini di kepala ya. Kepala, yuk kita praktek. Praktek ya, Master. Praktek. Kepala kita rilekskan, kita nyamankan. Posisikan duduk yang nyaman. Kemudian alirkan energi yang saya saktifatkan tadi. Energi Reiki dan Kundalini, dan ini nanti diperkuat dengan meditasi Reiki dan Kundalini ke bagian kepala. Sebelum membuang rasa sakit atau rasa pegal di kepala, pahami dulu cakra ajna kita, cakra jantung kita, dan cakra solar plexus kita. Bagian kepala ringan, rileks, tidak ada pikiran apapun, perasaan apapun yang membebani. Pikiran apapun yang membebani dinetralkan. Kemudian di cakra jantung, perasaan apapun yang membebani dinetralkan. Saya menerima penyembuhan energi Reiki dan Kundalini atas izin Tuhan Penguasa Alam Semesta. Kemudian di cakra perut, di cakra solar plexus juga dinetralkan. Kalau sudah nyaman di 3 cakra itu, fokuskan lagi ke cakra minor, yaitu di bagian kepala. Ini misalkan sakit kepala ya. Pancarkan energi ke bagian kepala. Biasanya kepala itu akan goyang-goyang atau menyembuhkan dirinya. Setelah kita aliri energi, dia akan mengkondisikan, menyembuhkan dirinya, mengatur dirinya, gerak-gerak, goyang-goyang ke depan, ke belakang. Ikuti saja. Dia akan mengikuti. Setelah nyaman, silakan berhenti dan berucap syukur pada Tuhan Penguasa Alam Semesta. Ikuti saja gerakannya sampai nyaman. Kepala, leher, ikuti saja gerakannya. Ke depan, ke belakang, ke samping, ikuti saja gerakannya. Kalau sudah nyaman, bersyukur pada Tuhan. Sampaikan ke saya kalau sudah nyaman ya. Bagaimana hasilnya? Master Tamsul boleh latihan juga. Rencana setelah Lebaran ini, Master, sudah kita susun materinya. Mantap. Oke, saya tunggu. Tak lewat lagi Suramadu yang ketiga ya. Kalau kemarin kan berangkat pulang, 2 kali lewat Suramadu. Ini kalau ke Madura lagi, kalau ada kesempatan ramai di sana. Jangan hanya lewat, tapi nanti nginep, Master. Nginep ya. Carikan satu yang paling enak, Pak. Siap, siap.
tidak membebani ya, tunjukkan aja nanti kita makan bareng. Siap, siap Master. Sate Madura. Kalau Bagaimana? di Madura itu, di Sampang itu ada yang namanya kaldu kikil. Kaldu kikil. Ya, jadi itu yang jadi Kambing atau rujukan kikil? setiap orang yang dari luar kota. Oh, kikil kambing atau sapi, kerbau, Pak? Sapi, Master. Sapi. Wah, mantap. Oke. Saya kalau nungguin kikil itu lama. Masa kikil kan lama ya, dibakar dulu, terus di apa, kasih bumbu-bumbu semacam gulai, terus baru bisa dimakan. Kalau Kemudian daging ikan bakar. hmm, Bakar di sana itu ada terkenal lagi bandeng bakar, Master. banteng bakar, presto. Jadi nggak ada durinya. Bukan. Ada tapi nggak seberapa. Oh, penasaran. Banteng itu kalau yang jengkelin kan durinya itu. Durinya betul. Tapi ini nggak beda dengan yang lain cara pengolahannya. Ah, mantap, mantap, mantap. Insya Allah sampai Madura. Amin, amin. Saya tunggu, Master. Dan kalaupun nanti misalkan apa namanya dari pelatihan-pelatihan yang kami lakukan satu saat misalkan saya butuh master, pasti saya sampaikan ke jenengan. Siap, 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 siap. Terima kasih banyak dan terus berkembang ya. Amin, amin, amin. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya. Kemudian dan Bu Mas Piati sudah mempraktekkan untuk sakit kepala bagaimana? Sudah Master saya barusan. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Rasanya tadi bergerak gitu ya, ngikutin energinya dari belakang ke depan, terus saya ikutin, terus setelah itu sampai ke tekuk leher gitu kan, ya ada panas dikit gitu, emang sih emang ada nggak enak gitu, terus saya coba untuk lagi gitu di samping telinga, di belakang gitu saya gerakin ke depan lalu saya putar gitu. Udah mendingan Master, jadi agak ringan sih, Dan ya, ringan. itu artinya bagus mengikuti prosesnya. Jadi ketika ada gerakan kepala jangan ditahan. Kan biasanya, oh kamu kok malah gerak-gerak, kamu itu tenang. Wah, kadang-kadang ada pengobat begitu ya. Justru ketika energi bergerak ikuti saja gerakannya. Nah di situ nanti kalau sudah terbiasa kita tidak perlu bergerak-gerak. Energi akan bersih sendiri membersihkan energi negatifnya tanpa harus gerak. Tapi ketika awal-awal akan terjadi gerakan, itu wajar dan tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir dan bahkan saya sarankan untuk mengikuti gerakannya. Termasuk pada saat saya ngobatin orang ginjal yang keratinnya sampai 15 itu. Itu gerakan pinggulnya sampai kemeng dia. Dia bilang, ini kok bisa bergerak ya? Saya harus tahan atau saya harus gimana? Ikuti saja, Mbak. Ikuti gerakannya. Diikuti. Terus. Pada saat itu pertama diletakkan di pinggang, kemudian habis itu karena dia capek gitu ya, saya suruh merentangkan tangan. Jadi dia rentangkan tangan, diikuti gerakan pinggulnya gini, sekitar 15 menit. Saya sarankan juga untuk praktekkan di rumah. Paginya ngabari saya keratin jadi 9. Nah, terus saya tak suruh sampai sekarang. Dan sampai sekarang nggak cuci darah. Ya, ginjalnya masih rencana itu dari rumah sakit sudah merujuk untuk didonor atau dihilangkan satu, kalau mau ya minta donor ginjal. Dan sudah dilubangin tangannya untuk cuci darah dan sampai sekarang tidak cuci darah. Cuman keratinnya masih tinggi. Ya. Semoga sembuh. Bu Mas Piati sudah praktek? Tidak ada suara. Baik. Iya, Master sudah. Sudah. Oke. Bagaimana? Ya, tapi saya belum dapat merasakan. Oke. Mungkin
perlu latihan bagian lagi. kepala ya. Coba di bagian lain, mungkin bagian kepalanya udah baik-baik saja, jadi nggak kerasa. Coba di Iya. bagian lain ya, nanti dipraktekkan. Baik, Ya, itu emang salah saat satu ini, contoh. emang saat ini saya nggak ada apa-apa sih. Nggak ada keluhan. Iya, mungkin. Lihat saja ya. Wes, Tapi praktisi Master, udah kabeh. Kemudian Master ini praktisi tangan udah. saya ini, Master, Ya, tangan saya panas. dari tadi kok panas. Panas. Apa karena Oke. Panas itu ada namanya nadi ida dan pingala di dalam tubuh cakra kita. Baik, saya netralkan ya, Bu Mas Piati. Letakkan di depan cakra jantung, begini. Boleh Master Tamsul, boleh. Kemudian juga boleh menyeimbangkan energi. Nadi ida itu nadi dingin dalam tubuh kita, nadi pingala, nadi panas di dalam tubuh kita. Ketika terjadi ketidakseimbangan, ini adalah tanda kita ada energi negatif atau ada energi yang perlu diseimbangkan. Bisa energi negatif atau energi yang dalam tubuh kita yang positif, yang berantakan atau tidak beraturan. Ini seperti kondisi ada angin laut ke darat, ada juga angin darat ke laut. Jadi ketika panas di darat ada angin laut ke darat, ketika panas di laut ada angin darat ke laut. Jadi alam semesta itu seimbang. Nah, di dalam tubuh kita juga begitu. Nah, coba kita seimbangkan di energi di tangan kita. Niatkan mengalirkan dari cakra jantung ke kedua tangan. Rasanya seimbang. Ketika memang berat di bagian tertentu, wah ternyata panasnya banyak di tangan kanan. Saya sebenarnya ingin menjemput seseorang di masa lalu misalkan, atau sebenarnya ini banyak energi negatif yang belum saya buang di cakra tangan saya. Diketukkan ke meja boleh. Atau diketukkan di sofa, di kasur, dibuang kelebihan energi panasnya. Setelah itu, setelah keluar, tempel lagi di depan cakra jantung, seimbangkan lagi. Sampai terasa seimbang, terasa antara tangan kiri dan kanan itu seimbang cakranya, seimbang energinya. Seimbang itu sejuk dan nyaman. Panasnya stabil, hangat, pas ya, panas yang sejuk. Dinginnya juga dingin yang tidak terlalu dingin, tapi dingin yang sejuk. Sampai stabil. Kalau tangan kiri terasa ada beban yang mengganjal di jari-jari, diketuk saja di bagian ke meja atau ke kasur atau ke sofa, ke kursi, silakan. Ketika sudah hilang energi negatifnya, niat membuang energi negatif, sudah hilang energi negatifnya dan diketukan, tempelkan lagi di depan cakra jantung, seimbangkan lagi, biarkan sejuk dan nyaman. Tegapkan punggung, seimbangkan sampai benar-benar seimbang. Kekuatan energi tangan kanan dan tangan kiri merata dan seimbang. Rasakan sejuk dan nyaman. Kalau sudah seimbang bisa ditempelkan tangannya biar merata ke seluruh tubuh. Kalau sudah, ya sudah, silakan buka mata dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lebih enteng, lebih nyaman, lebih ringan. Gimana, Bu Mas Pianti? Iya, benar Master. Udah. Alhamdulillah. Begitulah Tadi ya. itu, iya saya merasakan kok kayak panas banget. Saya bingung ini kenapa. Oh ya, makasih Master. Ya udah, Oke. lagi. Itu harus dilakukan ya. Oh, itu kebanyakan Kalau energi negatif atau apa?
bisa energi negatif atau ketidakteraturan energi dalam tubuh kita yang perlu kita atur. Atur saja ke bagian meja, ke sofa, ke kursi. Dibuang gitu. Dibuang sisa energi yang tidak teratur itu. Iya. Dan kita seimbangkan. Nanti penuh lagi, sehat lagi. Iya. Itu ya kalau ada guru kan enak ya. Kalau Iya, tanya apa sih? Kamu tuh ngapain? Kamu halusinasi ya, gitu. Padahal dia nggak tahu energi kan. Padahal semudah itu kita mengatur energi. Dan kita sehat-sehat saja. Kita bahagia saja. Bahagia selalu ya kan. Ya, makasih Master. Oke, sama-sama ya. Lanjut level berikutnya jika mau ke Jakarta. Ya jauh Master, Banjarmasin. Banjarmasin. Online aja ya. Jakarta deket. Kemarin dari Bapak siapa itu ya. Malam kontak, besok udah sampai di Jakarta. Kalau ke Jakarta itu tiketnya banyak. Tapi kalau ke daerah lain harus jauh-jauh hari booking tiket. Yang jauh bisa dekat, Master. Saya dulu dari Madura ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, ke Kudus. Ke Kudus ya. Iya, 2 kali. Pertama di Bandung, kedua ke Kudus. Ke Jakarta, terus ke Jakarta. Ya. Lebih Jakarta. mudah tiketnya ya ke Jakarta ya, Pak Tamsul ya. Lebih mudah, Master, betul. Baik, semoga Bu Maspiati dimudahkan ke Jakarta. Amin. Yeah. Amin. Baik, ini untuk yang lain ini contoh ya. Jadi posisi meditasi ketika di dada. Yaitu kita letakkan tangan kita di dada. Bagaimana kalau orang lain nggak punya tangan? Bisa dibantu dengan tangan kita atau dengan tangan orang lain. Atau dengan visualisasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyembuhkan diri. Ada juga yang dulu begitu, kalau dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, gimana Master? Yuk visualisasi. Misalnya pakai apa? Pakai hati, pakai rasa. Pakai sentuhan orang lain, silakan. Jangan kemudian tidak ada tangan, kemudian kita dia nggak punya tangan, nggak bisa disembuhkan. Jangan. Kita bisa pakai gunakan respon panca indera kita yang lain. Ini jika di dada, letakkan di dada. Jika di perut, letakkan di perut. Di area perut atau di bawahnya. Ini kebetulan tadi pada saat saya foto itu kurang ke bawah sedikit karena ada ini ya, samping kursi saya agak ke bawah atau ke atas gitu. Sesuaikan dengan posisi tubuh kita. Nah biasanya kalau diabetes itu area perut dan jantung karena pankreas berada di antara perut dan jantung. Lakukan di area terakhir di cakra minor yang mengalami sakit. Kemudian di kelamin, letakkan di kelamin, di depan kelamin, di area cakra seks. Cakra seks itu di atas kelamin, cakranya di atas kelamin 2 jari. Termasuk di bagian bawah, misalkan cakra dasar, juga lakukan di cakra tertentu, sesuai dengan tempat penyakitnya. Dulu saya membantu orang Amerika yang tulang ekornya patah itu juga tulang ekor di area bokong ya, di area ujung tulang belakang itu tangannya ke depan, ke belakang, jadi sesuaikan dengan posisi dia sakit. Akan terasa sendiri si orangnya itu. Akhirnya sembuh. Itu tidak bisa berjalan itu. Lumpuh. Dan sembuh. Dia sembuh dari Amerika ke sini sudah sembuh. Level 2-nya ketemu saya di Bali. Itu sudah bisa jalan, sudah bisa bergerak, sudah jalan-jalan. Sudah sama pacarnya saat itu. Posisi meditasi Reiki dan Kundalini di area kaki, di bawah kelamin ya sama. Bagian mana yang sakit bagian kaki itu yang kita sentuh dengan cakra tangan kita. Baik, itu saja di sesi Lokakarya penyembuhan segala penyakit ini. Sesuaikan dengan di mana atau tema di mana sakitnya berada dan berikan energi padanya dengan yang pertama memperhatikan cakra ajenanya, kemudian cakra jantungnya, kemudian cakra solar plexusnya, kemudian ke area yang sakit di grounding, ke area yang sakit sakitnya di area yang sakit itu di grounding ke dalam. Jadi cakra ajena, cakra jantung, cakra solar plexus,
kemudian cakra minor yang sakit, kemudian di-grounding ke dalam, diusap. Nanti dia netral dan sembuh. Dan kita juga, misalkan diri kita juga melakukan yang sama. Kita damaikan dulu cakra ajna kita damaikan dulu cakra jantung kita damaikan dulu cakra solar plexus kita. Kalau lapar ya makan dulu. Cakra solar plexus itu selain secara tubuh cakra, juga tubuh fisiknya diperhatikan. Makan, minum dulu. Kemudian baru cakra minor yang mengalami sakit. Itu disembuhkan, di-grounding sakitnya. Nanti jadi sehat, jadi sembuh. Oke, info lagi di Jakarta tanggal 6 April. Silakan daftar ke Mbak Dina. Nomornya di 0819169402. Dan itu ya yang saya sampaikan. Ada level 1 dan level 2. Silakan tanya ke Mbak Dina. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Master, saya bertanya. Itu tadi air itu untuk diri kita atau bisa untuk saat ini kan saya punya keponakan yang lagi sakit. Apakah air tadi bisa dikasihkan ke keponakan saya yang lagi sakit, Master? Boleh. Diusapkan dulu ke tubuh Bu Mas Piati ya. Karena itu atonemen air, jadi saya ke Bu Mas Piati. Usapkan ke cakra tangan. Setelah itu niatkan menyalurkan energi ke orang lain, ke anak yang sakit itu. Jadi jangan langsung. Jadi saya niatnya tadi kan langsung. Saya niatnya ke Bu Mas Piati. Oh iya, benar-benar. Iya. Paling tidak ada sentuhan di tubuh Bu Mas Piati. Tidak diminum, tapi disentuh, diusap tangannya pakai air itu. Kemudian alirkan tangannya ke bagian yang sakit di tubuh anak yang sakit itu. Bismillah, atas izin Allah, sembuh. Iya. Gitu ya. Makasih, Master. Iya. Sama-sama, Mas Piati. Ada pertanyaan lain? Master, saya mau nanya tadi, yang air tadi saya mungkin agak kelewatan. Gimana? Saya udah Air, siapin kalau botol. Mas Piati kan mau dilakukan sekarang ke anak, ke orang lain ya. Nah, lakukan usapan di bagian tangan dulu, baru ke orang lain. Jangan langsung ke orang lain. Karena tadi saya lihatnya adalah ke Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini untuk atonemen penyembuhan diri. Baru bisa jadi tadi lain. Jadi tadi maksudnya yang badan kita udah di Saktipat tadi udah diberikan energi, kita kasih teh tangan, kita kasih air yang tadi kata air taruh di tangan gitu ya? Untuk menguatkan. Jadi untuk ya, tadi kan caranya air diminum saat buka puasa untuk menguatkan energi Saktipat. Nah kalau mau dilakukan sekarang untuk ke orang lain, usapkan dulu airnya ke tangan, baru ke orang lain. Jangan langsung air ke orang lain. Oh iya. Ya? Iya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan? Atau cukup, atau sudah mahir, sudah bisa mengatur kesehatan diri, goyang-goyang tubuhnya. Oke, silakan dipraktekkan. Saya ingin hasil ya. Jangan hanya dapat ilmu saja disimpan jadi informasi, tapi dipraktekkan jadi rezeki, ya. Kalau tidak, ya, Master satu lagi. Jadi yang tadi cara-cara tadi itu tangan itu di kepala, di jantung, di perut dan itu per 15 menit ya, Master? 15 menit untuk yang sedang sakit, parah atau berat banget. Kalau kalau buat diri sendiri 1 menit saya biasanya. Kurang 1 menit. Pegang di sini, duduk bentar, alirkan. Kurang 1 menit, paling beberapa detik, 10 detik. Luar biasa. Udah mahir ya. Nanti sampai level 3. Secepat itu dan bahkan hanya niat kadang. Sembuh. Oke. Baik, sampai ketemu di Jakarta tanggal 6 April dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan biayanya dan dimudahkan sampainya di Jakarta. Amin. Terima kasih. Amin Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.